Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Anggrainia, asisten percobaan dari pengisian dan pengosongan kapasitor. Saya akan menjelaskan sedikit teori tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Pada pengisian kapasitor, apabila sebuah kapasitor diisi energi melalui hambatan yang cukup besar, maka tegangan yang masuk ke kapasitor semakin naik. Kenaikan tegangan semakin lama semakin lambat, karena muatan yang berada di dalam kapasitor akan melawan pertambahan muatan waktu itu. Sedangkan muatan pada arus semakin lama semakin kecil. Untuk mengisi pengosongan kapasitor, pada proses pengosongan akan terjadi induktansi diri dalam rangkaian sehingga tegangan turun secara osilasi teredam. Sedangkan untuk arusnya semakin lama waktunya maka arusnya semakin kecil. Tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu yang pertama untuk memahami prinsip pengisian dan pengosongan energi dalam kapasitor. Yang kedua yaitu untuk membuat karakteristik grafik pengisian dan pengosongan energi kapasitor. Yang ketiga, menentukan tetapan waktu dan kapasitas kapasitor. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengenali toleransi komponen kapasitor. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, power supply. Power supply di sini digunakan sebagai sumber tegangan. Yang kedua yaitu resistor. Resistor di sini kita gunakan hanya satu buah yang berfungsi untuk menghambat energi yang masuk. Yang ketiga yaitu elko atau elektrolit kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Dan yang keempat multimeter. Di sini berfungsi memiliki dua fungsi yaitu untuk mengukur arus listrik dan yang kedua berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya stopwatch. Di sini kita gunakan untuk mengukur waktu dan yang terakhir kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen alat yang digunakan. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke cara merangkai alat dan komponen. Baiklah, ini rangkaian dasar dari pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama, untuk positif dari power supply kita sambungkan ke resistor. Kemudian resistor kita sambungkan ke kapasitor dan kemudian kapasitor kita sambungkan ke kutub negatif dari power supply. Berikut merupakan rangkaian yang terhubung dengan alat. Yang pertama, dari kutub positif dari power supply kita hubungkan ke resistor dan resistor kita hubungkan ke alat yaitu ampermeter. Kemudian dari ampermeter kita hubungkan lagi ke kapasitor. Kemudian kapasitor kita hubungkan ke power supply kembali. Tapi untuk mengukur tegangannya kita paralelkan masing-masing di kapasitor untuk mengukur tegangan tersebut. Baiklah, untuk pengisian. Kita lihat dari tegangannya semakin naik dan nilai arus yang terbaca semakin lama semakin turun. Untuk pengosongan, tegangannya semakin menurun dan kemudian arusnya semakin menurun juga. Baiklah, itulah tadi pengambilan data arus dan tegangan terhadap waktu pada pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita dapat simpulkan pada percobaan ini bahwa pengisian kapasitor semakin lama waktu yang dibutuhkan maka tegangannya akan semakin naik, sedangkan untuk arusnya semakin lama waktu yang dibutuhkan arusnya semakin menurun. Untuk pengosongan kapasitor semakin lama waktu dibutuhkan maka arus dan tegangannya akan semakin menurun. Itulah tadi percobaan tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.